Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita selesaikan Injil Yohanes bab 15 dengan judul perikop yang ketiga dan yang terakhir, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa dunia membenci Yesus dan murid-muridnya? Dalam kenyataannya ya memang seperti itulah. Tidak mesti di negara yang dimana pengikut Yesus minoritas ya. Di negara yang pengikut Yesusnya mayoritas juga banyak sekarang kan. Nggak boleh misalnya membuat tanda salib, nggak boleh. Padahal itu di negara, contohnya Amerika, Eropa, berdoa di tempat umum, di jalanan itu, ya berdoa di tempat klinik aborsi itu. Aborsi itu kan membunuh ya. Jadi pengikut Yesus itu datang ingin berdoa, mendoakan supaya orang yang masuk, calon pasien yang akan aborsi di klinik aborsi itu segera bertobat ya, karena aborsi adalah membunuh. Itu dilarang, itu dosa berat. Nah, berdoa di luar klinik aborsi itu ada yang ditangkap ya, dipenjarakan, kan ngawur itu ya. Itulah yang disebutkan dunia membenci kamu, membenci Yesus dan murid-muridnya, membenci ajaran Yesus, tetapi ajaran yang lain malah diterima. Aneh kan? Ajaran keduniawian itu, termasuk diantaranya adalah LGBT. Ya saya yakin ada juga yang LGBT ya. Ya itu adalah sesuatu yang tidak dari Tuhan. Ya memang itu adalah salib ya, berat ya, beban berat ya. Hidup rasanya tidak normal itu memang rasanya beban ya. Tetapi itulah menjadi salibmu. Usahakanlah ya. Paling tidak jangan mempromosikan LGBT. Sebab itu tidak alamiah ya, tidak dari Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya, supaya mereka menjadi satu. Nah dia di dunia ini ya, Amerika, Eropa itu malah mengagung-agungkan, malah mempromosikan LGBT di dalam nama hak asasi. Hak asasi itu bukan seperti itu. Yang namanya ketidakwajaran itu bukan hak asasi. Justru ketidakwajaran itu harus diperbaiki, diobati. Bukan berarti kita menindas, menyingkirkan orang-orang yang seperti itu ya, yang ada kelainan itu. Kita tidak menyingkirkan mereka, kita menyayangi mereka ya, tetap merangkul ya. Kita tidak menghukum ya. Kita harap mereka bisa kembali sembuh, istilahnya normal. Kalau tidak bisa sembuh ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting jangan mempromosikan
ketidaksembuhan Anda. Jangan mempromosikan ketidaksehatan Anda. Itu kan tidak sehat itu ya, LGBT. Ya sudah, nggak apa-apa kalau tidak bisa sembuh, tapi jangan mempromosikan. Kita tuh mempromosikan kesehatan yang baik ya, bukan mempromosikan ketidaksehatan ya. Kita tidak mempromosikan penyakit ya. Kita promosikan apa kanker. Ayo kita saling menderita kanker. Kita saling menderita diabetes. Ayo, diabetes itu baik sekali. Dipromosikan. Cara mempromosikannya, ya mari kita makan seenaknya, makan sepuas-puasnya, supaya kita kena diabetes. Itu kan ngawur seperti itu. Ngawur benar. Nah itu contohnya seperti LGBT. Itu ngawur itu. Aborsi juga ngawur itu. Mereka bersembunyi atau berlindung di bawah hak azazi. Aborsi itu bukan hak azazi, itu membunuh orang, membunuh bayi yang tidak berdaya. Jangan bilang ini tubuhku, ini hakku untuk melakukan apa saja terhadap tubuhmu. Itu bukan tubuhmu. Bayi itu adalah tubuhnya bayi itu. Setiap sudah ada konsepsi, pertemuan antara sel sperma dan telur, itu sudah ada konsepsi. Konsepsi itu ketika hidup itu mulai. Jadi kita tidak berhak mengambil nyawa bayi yang nggak berdosa. Kalau tidak mau hamil ya jangan berhubungan badan. Kalau diperkosa tetap saja jangan menggugurkan, karena itu adalah karya Tuhan yang kita tidak tahu. Yang jalannya Tuhan itu misterius ya. Kalau Anda benci dengan bayi itu, kasihkan kepada orang lain. Sebab meskipun itulah adalah hasil perkosaan, itu sebagiannya adalah dari bibitmu. Sebagiannya adalah dari bibit wanita yang dipaksa berhubungan badan. Jadi kalau Anda membenci yang sebelahnya itu, yang dari prianya, ya itulah salib. Tetap tahan. Jangan Anda udah menderita, diperlakukan tidak wajar, lalu Anda melakukan kesalahan yang kedua, kerugian kedua, yaitu membunuh calon bayi yang tidak berdosa, yang separuhnya adalah tubuhmu sendiri. Biarkan lahir, lalu berikan untuk adopsi. Udah itu Anda berdoa supaya batin Anda dipulihkan ya. Karena itu adalah luka batin ya pasti. Anda pulih batinmu, Anda akan kembali normal. Dan itu akan menjadi kemenangan Anda di dalam melawan iblis yang ingin membunuh bayi, yang ingin menghancurkan Anda, yang ingin Anda berbuat salah 2 kali, yang membuat Anda menderita 2 kali. Sudah menderita dilecehkan, menderita karena kesalahan Anda membunuh bayi, membunuh dalam aborsi. Itu dia. Ya, kembali lagi ya, topiknya jadi meluas. Jadi dunia ini sekarang ini kan promosinya itu promosi LGBT, aborsi atas nama hak azazi. Kembali lagi, itu bukan aborsi, itu pembunuhan ya. Ingatlah, jikalau dunia membenci engkau, bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita ini dipilih Tuhan Yesus, dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang. Ingat juga, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya tuannya, pastilah juga mereka menganiaya kamu, yang adalah pengikutnya. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nih, artinya kalau mereka itu menuruti firman-Nya Tuhan Yesus, pasti mereka juga akan menuruti perkataanmu, karena kita ini kan juga menjadi penyambung lidahnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berkata-kata dan mereka menerima, pasti mereka juga sudah menuruti Tuhan Yesus. Dengan kata lain, yang tidak bisa menerima kita, itu juga karena mereka tidak menuruti
perintah Tuhan Yesus. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Yesus. Ya benar, yang menolak Yesus itu tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Tuhan. Mereka kenalnya cuma duniawi ya. Kenalnya cuma hal-hal duniawi ya. Kenalnya cuma teknologi terkini ya. AI, Artificial Intelligence, perkembangan teknologi terkini, perkembangan alat gadget sosial media terkini. Mereka hanya kenal dengan produk terbaru dari gadget, dengan model, dengan fitur yang paling mutakhir. Lalu Yesus mengatakan, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak punya dalih bagi dosa mereka. Artinya apa ini? Artinya kalau mereka belum pernah diberitahu oleh Tuhan Yesus mengenai kebenaran, mereka tidak berdosa. Lah, mereka nggak tahu kok. Nggak ada yang memberitahu mereka apa yang benar, apa yang salah. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, ya itu tidak sepenuhnya kesalahan mereka. Jadi Yesus masih bisa maklum, karena mereka tidak mendengar kata-kata Yesus. Dan Yesus belum datang kepada mereka. Jadi mereka nggak tahu apa itu kebaikan, apa itu kebenaran, apa itu keselamatan. Mereka nggak tahu. Jadi ya mereka nggak berdosa. Orang yang tidak tahu kan nggak salah ya. Kecuali sengaja tidak tahu ya salah. Tetapi sekarang mereka sudah diberitahu Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sudah datang kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, dan memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran yang adalah Tuhan Yesus sendiri, tetapi mereka menolak. Nah, mereka sekarang berdosa karena mereka sekarang sudah tahu, sudah diberitahu, tetapi mereka tetap keras kepala, keras hati. Mereka berdosa karena menolak Yesus. Jadi siapapun yang menolak Yesus itu berdosa. Karena Yesus adalah jalan menuju Bapa di surga, menuju keselamatan. Kalau Anda menolak keselamatan berarti ya hanya ada pilihan kedua, yaitu go to hell, masuk neraka. Ya pokoknya ke dunia yang gelap itu, yang gak jelas itulah. Karena hanya ada dua itulah, Yesus atau setan. Gak ada di tengah-tengah, gak ada. Hanya ada Yesus atau iblis. Tidak ada yang lain. Hanya ada surga ataupun neraka. Tidak ada yang lain. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ya betul, karena Bapa dan Yesus satu. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Ya ini tadi. Jadi kalau Yesus tidak pernah berbuat ya, apa yang dikatakan oleh Yesus, saya ini dari Bapa, saya ini dari Tuhan. Apa buktinya dari Tuhan? Ya ini, saya sudah melakukan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Saya sudah melipat gandakan mukjizat air menjadi anggur. Saya sudah memperbanyak roti, 5 roti dan 2 ikan. Saya sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Itulah bukti, itulah pekerjaan di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Yesus belum melakukan itu, mereka tidak berdosa. Karena Yesus belum mempraktekkan. Kalau belum mempraktekkan berarti hanya teori. Ya, cuman teori. Saya juga bisa berteori. Saya juga bisa mengklaim. Saya bisa membuat sebuah agama baru, ajaran baru, ideologi baru, ciptaan saya ya. Namanya ciptaan saya. Ajarannya begini. Lalu saya buat karang. Saya buat kitab suci ya. Saya bisa. Tapi kan itu semua cuma klaim, cuma teori. Harus dibuktikan. Kalau dari Tuhan itu benar-benar harus bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu membangkitkan. Bisa nggak? Oh saya nggak bisa. Oh berarti saya bohong kalau saya membuat sebuah ajaran baru. Saya bohong sebab saya tidak bisa melakukan apa yang saya katakan. Tetapi Yesus melakukan apa yang Yesus katakan. Jadi Yesus terbukti, dan itu disaksikan oleh banyak dari mereka. Disaksikan. Oleh karena itu
Yesus berkata, kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi, Yesus sudah bersaksi. Yesus sudah melakukan dan disaksikan oleh murid-muridnya ini perbuatan-perbuatan ajaib yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah tidak ada dalam bentuk manusia. Sekarang kita ini yang masih dalam wujud manusia, kita ini menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Kita harus bersaksi, ini perintah Yesus. Kita harus bersaksi, karena kita dari semula sudah bersama-sama dengan Yesus. Bersaksi apa yang dikatakan dan dikerjakan Yesus. Bersaksi, membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan itu. Bukan asal klaim. Yesus sudah membuktikan, melakukan. Kalau orang lain hanya mengklaim, saya punya resep yang bagus untuk membuat kue yang manis, yang nikmat, yang gurih. Mana buktinya? Praktekan. Udah dipraktekan belum resepmu? Oh, belum. Cuman klaim kau. Jangan kau bohong pula ya. Kalau Yesus sudah, resep saya ini baik, menghasilkan buah-buah yang baik, nikmat, manis. Dan ini sudah, lihat ini, saya buat ya, kamu lihat. Lalu dibuat, lalu jadi, lalu dicoba, wah benar rasanya nikmat, manis. Itu nyata, itu berbuat. Tidak asal ngomong, tidak asal klaim. Itu Yesus. Berbuat, tidak asal klaim. Kalau yang lainnya ya mungkin pada klaim pada berbohong ya. Bilangnya baik-baik, kami yang terbaik. Kami ajaran yang terbaik. Tidak ada ajaran yang lain selain ajaran kami yang paling baik. Nah, kalau Yesus membuktikan. Jadi kalau mengatakan ajaran kami yang paling baik, buktikan. Yesus membuktikan. Aku, kita, saya pengikut Kristus, mengikut Yesus karena kita sudah melihat hasilnya. Hasilnya baik, benar, terbukti Yesus adalah Tuhan. Jadi saya mengakui Yesus adalah Tuhan, dan saya pun akan dan sudah dan sedang bersaksi untuk Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga bersaksi bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Injil Yohanes bab yang ke-16. Kita sudah selesai dengan bab 15. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.